Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riyadi, NIM 1831041155, mahasiswa Penjaskes E 2018. Ya, kali ini saya akan menjelaskan rancangan penelitian eksperimen dan non-eksperimen dari mata kuliah Metode Penelitian Lanjutan. Langsung saja, penelitian eksperimen. Pengertian rancangan penelitian eksperimen ini ialah rancangan penelitian di mana peneliti dengan sengaja memberikan suatu perlakuan atau intervensi atau variabel bebas kepada subjek penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh-pengaruh perlakuan tersebut terhadap variabel terkait dengan variabel yang ingin diteliti. Jenis-jenis penelitian eksperimen ada 3, yaitu 1. Desain pra-eksperimental, yaitu rancangan penelitian eksperimen yang dirancang dengan hanya mempunyai sedikit saja ciri-ciri suatu desain percobaan. Dan kedua, desain eksperimental semu, yaitu desain penelitian percobaan yang mengandung sebagai besar ciri-ciri penelitian eksperimen. Dan ketiga, desain eksperimen murni atau sebenarnya. Desain ini mempunyai ciri-ciri lengkap yang diperlakukan dalam suatu percobaan. Karakteristik penelitian eksperimen. Karakteristik penelitian eksperimen ini ada 3 hal, yaitu A. Variabel-variabel serta kondisi yang diperlukan diatur secara ketat dan dikontrol. Manipulasi terhadap variabel baik secara langsung atau tidak langsung dilakukan. B. Variabel-variabel yang ingin diteliti selalu dibandingkan dengan variabel kontrol. Dan ketiga, C. Analisa varian selalu digunakan, di mana analisa ini berusaha untuk 1. Meminimumkan varian dari error. 2. Meminimumkan varian variabel yang tidak termasuk dalam variabel-variabel yang diteliti. 3. Memaksimumkan variabel dari variabel-variabel yang diteliti dan yang berkaitan dengan hipotesis yang ingin dibangun. Ya, prinsip dasar penelitian eksperimen. Prinsip dasar penelitian eksperimen terdapat 3. A. Replikasi, yaitu pengulangan dari percobaan dasar. B. Randomisasi, yaitu uji signifikan atau dikatakan valid jika beberapa hal terpenuhi, yaitu pengamatan didistribusikan secara bebas, maka pengambilan sampel secara random ataupun perlakuan dilakukan secara random pula. C. Kontrol internal adalah banyaknya perimbangan, blocking, dan pengelompokan dari unit-unit percobaan yang digunakan dalam percobaan. Perlakuan. Perlakuan atau treatment adalah suatu set khusus yang dikenakan atau yang dilakukan terhadap sebuah unit percobaan dalam batas-batas desain yang digunakan. Contoh perlakuan yaitu jenis obat dengan dosis tertentu, motivasi, jenis media pendidikan, dan lain-lain. Jika di dalam suatu percobaan dijumpai dari suatu perlakuan,
maka perlakuan itu disebut perlakuan kombinasi. Nah, kelebihan. Kelebihan dari penelitian eksperimen ini ada 3. 1. Dengan adanya desain percobaan, maka telah terjalin kerjasama antara ahli statistik dengan peneliti dalam menganalisis dan memberikan interpretasi terhadap data. 2. Pada percobaan, peneliti dapat membuat pre-planning yang sistematik terlebih dahulu. Dan ketiga yaitu perhatian dapat ditunjukkan terhadap hubungan-hubungan tertentu dalam mengukur dan mengenal sumber-sumber variasi. Keempat, jumlah uji yang digunakan dapat ditentukan lebih dahulu dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. 5. Dengan adanya pengelompokan, maka pengaruh yang dapat diukur secara lebih tepat. Dan keenam, kesimpulan yang diperoleh dapat diketahui secara pasti dengan kepastian matematika. Dan kelemahan penelitian eksperimen. Kelemahan penelitian eksperimen. 1. Desain dan analisa percobaan selalu ditanyakan dalam bahasa ahli-ahli statistik. Kedua, desain percobaan relatif membutuhkan biaya yang besar dan juga memakan waktu yang lama. Dan variabel dalam rancangan penelitian eksperimen. Variabel ini ada beberapa macam, yaitu variabel tergantung, variabel tercoba, variabel efek, variabel dependen, dan merupakan variabel yang dipelajari atau efek akibat perlakuan. 2. Variabel bebas. Variabel bebas ini meliputi variabel eksperimental, independen variabel, dan variabel perlakuan. Ketiga, variabel terkendali. Variabel ini dapat dilakukan dengan rancangan penelitian dan pengujian statistik, pengendalian dengan rancangan penelitian, pembatasan subjek dengan kriteria inklusif dan eksklusif, randomisasi subjek, matching, dan rancangan sama subjek. Tahapan pada penelitian eksperimen ini yaitu identifikasi variabel penelitian, penetapan subjek dan populasi penelitian, pemilihan sampel, pemilihan rancangan eksperimental, pemberian perlakuan dan observasi, dan analisis hasil. Bentuk-bentuk perlakuan terhadap subjek. 1. Perlakuan eksperimental lawan tanpa eksperimental. 2. Perlakuan eksperimental lebih banyak lawan perlakuan eksperimental lebih sedikit. 3. Perlakuan eksperimental lawan perlakuan lain. Ya, jenis-jenis dan desain rancangan penelitian eksperimen. Rancangan pra-eksperimen atau pra-eksperimen desain terhadap 3 jenis rancangan penelitian yang dapat dimasukkan dalam kelompok rancangan penelitian, yaitu A. Studi kasus bentuk tunggal, B. Pretest post-test kelompok tunggal, C. Perbandingan kelompok statis. 2. Rancangan eksperimen murni atau true experimental design. Terdapat 4 jenis rancangan penelitian eksperimen murni, antara lain yaitu 1. Rancangan secara acak dengan tes akhir dan kelompok kontrol. 2. Rancangan secara acak dengan tes awal dan tes akhir dengan kelompok kontrol. 3. 4 kelompok Solomon. 4. Rancangan penelitian 2 kelompok matching randomisasi.
3. Rancangan eksperimen semu. Ada beberapa jenis rancangan penelitian antara lain A. Post-test only, non-equivalent control group design. B. Pre-test, post-test, non-equivalent control group design. C. Rancangan rangkaian waktu. D. Rancangan rangkaian waktu dengan kelompok perbandingan. Ya, kita pindah ke penelitian non-eksperimen. Pengertian dan penelitian non-eksperimen merupakan penelitian yang observasinya dilakukan terhadap sejumlah variabel subjek penelitian menurut keadaan apa adanya tanpa ada manipulasi penelitian. Perlakuan penelitian non-eksperimen. Perlakuan penelitian non-eksperimen terbagi dalam 3 hal, yaitu tidak ada perlakuan pada variabel bebas. Variabel bebas sudah terjadi sebelumnya adanya penelitian. Variabel diukur secara intensif dalam setting. Dan pengamatan penelitian non-eksperimen. Terdapat pengamatan atau pengukuran dampak, tingkatan hubungan atau hubungan sebab akibat antar variabel bebas terhadap variabel terkait atau terikat. Ya, jenis dan karakteristik dan tujuan. 1. Penelitian deskripsi merupakan akumulasi data dasar dalam cara deskriptif semata-mata yang tidak perlu mencari atau menjelaskan saling hubungan, menguji hipotesis, membuat ramalan, mendapatkan makna dan implikasi meskipun penelitian yang bertujuan lebih kuat untuk menemukan hal-hal tersebut. Tujuannya yaitu untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. 2. Penelitian tindakan non-eksperimen. Praktis dan secara langsung relevan dengan situasi aktual dalam dunia kerja. Tujuannya yaitu untuk mengembangkan keterampilan atau pendekatan baru dan untuk memecahkan masalah-masalah dengan menerapkan langsung di kelas atau dunia kerja. 3. Penelitian historis. Penelitian historis non-eksperimen kebanyakan menggunakan data yang diobservasi oleh orang lain atau data sekunder. Tujuannya yaitu untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, menverifikasi, serta mensintesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. 4. Penelitian ex post facto. Penelitian ini penelitian untuk mengekspos atau suatu kejadian setelah variabel bebas terjadi. Tujuannya yaitu untuk mengetahui dampak variabel bebas kepada variabel terkait, tetapi data variabel bebas yang variabel terkait sudah tersedia. 5. Penelitian korelasional. Penelitian korelasional, penelitian yang dilakukan jika membutuhkan informasi antar hubungan variabel, di mana variabel yang ingin diteliti kompleks dan tidak mungkin kontrol atau manipulasi variabel. Tujuannya untuk mengetahui derajat hubungan antara suatu variabel dengan variabel yang lain tanpa melihat hubungan sebab akibat. 6. Penelitian kausal komparatif.
merupakan penelitian alternatif jika penelitian eksperimen tidak dapat diterapkan karena alasan etika, aturan, dan sebagainya. Tujuannya untuk mengidentifikasi pengaruh variabel yang satu terhadap variabel yang lainnya dan mencari kemungkinan variabel penyebabnya. Ya, penelitian non-eksperimental juga meliputi penelitian survei, penelitian historis, pengamatan dan analisis kumpulan data yang ada. Pada bagian ini, kita akan membicarakan metode umum dalam penelitian pendidikan, penelitian survei, penelitian observasional, dan analisis kumpulan data yang ada. Ya, kita masuk poin pertama yaitu penelitian survei. Desain penelitian survei cukup fleksibel dan oleh karena itu dapat muncul dalam berbagai bentuk. Namun, semuanya dicirikan dengan pengambilan data menggunakan formulir kuesioner standar yang diberikan melalui telepon atau tatap muka, melalui kuesioner pensil dan kertas pos, atau semakin banyak dengan menggunakan web. Bisa juga. Poin kedua, penelitian observasional. Metode penelitian lain yang sering dipakai dalam pendidikan adalah metode observasional. Pengamatan di ruangan atau pengamatan secara langsung telah ditemukan sebagai cara yang bermanfaat untuk melihat banyak pertanyaan penelitian. Digunakan penelitian observasional ini. Nah, kita masuk kelebihan dari penelitian observasional. 1. Penelitian observasional dapat memberikan akses langsung ke interaksi sosial. 2. Metode pengamatan bervariasi dan fleksibel. Hal ini dimungkinkan untuk mengamati berbagai situasi dengan berbagai cara. 3. Dapat lebih mudah mengeneralisasi hasil kita ke setting kehidupan nyata lainnya daripada saat kita menggunakan metode eksperimen atau eksperimental. Dan kelemahan dari penelitian observasional ini, yang pertama adalah tuntutan waktu. Tenaga dan sumber daya yang dihasilkan metode ini pengamatan bersifat intens dan menyita waktu atau terlalu lama. 2. Pengamatan yang mengganggu bagi mereka yang diamati yang sering dapat ditemukan pengalaman stres. Karena itu, tidak selalu ingin berpartisipasi. 3. Atau poin ketiga, analisis kumpulan data yang ada. Meskipun ini mungkin cara yang paling ekonomis untuk mengumpulkan data, kita harus ingat bahwa dataset ini telah dikumpulkan untuk tujuan yang berbeda daripada penelitian kita. Data dan mungkin dengan definisi konsep kunci yang berbeda, keandalan mungkin juga tidak diketahui. Ada 1009 menggabungkan beberapa jenis data seringkali dapat membantu menjelaskan pertanyaan riset yang kompleks. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.